Ada seseorang di Saudi datang kepada seorang syekh dan dia berkata, "Syekh, saya ini orang miskin." Orang ini mengatakan, "Saya orang miskin." Kata syekhnya, kebetulan memang dia orang susah. "Kau orang kaya." Dia bilang lagi, "Syekh, saya orang miskin." Kata syekhnya, "Kau orang kaya." Dia ulangi 3 kali, "Syekh, saya orang miskin, mau minta bantuan nih." Kata syekhnya, "Kau orang kaya." Dia bilang, "Demi Allah syekh, saya orang miskin." Bilang, "Kenapa kok syekhnya malah bantah dia gitu?" Kata syekhnya, "Demi Allah kau orang kaya." Kaget dia, "Kok bisa syekh lebih tahu keadaan saya?" Ini kejadian di Saudi ya. Kata dia, syekhnya bilang, "Kau orang kaya raya, mau saya buktikan?" Dia bilang, "Tentu saja, orang ini susah nih, lagi lapar mau makan." Kata syekh, dia orang kaya. Terus kata syekhnya, "Kau orang kaya, mau bukti?" Dia bilang, "Ya mau." "Baik, sekarang berapa jari tanganmu?" Kata orang itu, 10. "Mau nggak? 1 jarimu ini saya potong, saya bayar 1 juta real, 3 miliar. Nggak mau syekh, kau punya 10 juta real. Matamu 1 saya cungkil, mau nggak? 1 juta real. Nggak mau syekh, 2 juta real. Kupingmu 1 saya potong ya, 1 juta real saya kasih. Nggak mau syekh, 2 juta real. Tangan 2, kaki, kemaluan, semua nggak mau." Kata syekhnya, "Kau kaya raya, tinggal keluar sana cari makan dan minum saja. Cuma itu tugasmu hai manusia. Kenapa kok rewel sekali? Dimanja sekali sama Allah. Tinggal datang keluar cari makan dan dapat. Nggak ada pun pekerjaan masih bisa, banyak hutan luas. Bisa nyari buah-buahan, bisa tanam cocok." Saya subhanallah lewat itu hari dari Jakarta ke Surabaya, saya lewat darat. Kebetulan biasanya orang lewat Pantura bawa mobil, saya lewat Bojonegoro waktu itu, lewat pedalaman masuk rumah-rumah. Saya ke rumah-rumah masyarakat subhanallah dari kayu, di depan rumahnya cocok tanam tomat sama cabai, sama sayur-sayur, hidup sama istri sama anaknya. Hidup tuh, gitu kan. Gak ada sesuatu yang rumit. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah lewat teman-teman sekalian di Semak Belukar ada lewat ular. Ular ini matanya buta, jadi kelihatan kalau dari kelopak mata terbuka, matanya putih semua. Ini Ibnu Qayyim tahu ular ini buta nih. Maka Ibnu Qayyim bilang, "Saya mau lihat bagaimana Allah kasih rezeki ular ini." Ular ini jalan di Semak Belukar. Ibnu Qayyim dari sampingnya melihat, dari agak jauh, pelan-pelan dia mau ikutin ular ini. Ular ini rupanya pas ada batang pohon besar, merasa ada pohon, dia naik ke atas. Ular ini naik aja, jalan, buta matanya, jalan. Sampai ke atas, dia bilang, Ibnu Qayyim bilang, "Saya angkat kepala saya, di atas ada dahan pohon, di situ ada satu burung kecil lagi bersihin sayapnya. Dan burung ini tidak tahu kalau ada ular, ular tidak tahu kalau ada burung di situ. Tiba-tiba ular ini sudah mendekat, dia cium bau ini, langsung aja main serang dia. Dimakanlah burung itu." Kata Ibnu Qayyim, "Subhanallah, yang telah memberikan makan ular yang buta." Ini luar biasa gitu kan. Salah seorang ulama salaf yang lain juga pernah keluar dari kebun kurmanya, capek sekali dia, letih sekali, capek luar biasa. Dia keluar dari kebunnya, dia pergi di sungai dekat kebunnya, lalu dia bilang, "Ya Allah, berikanlah aku balasan yang setimpal." Capek sekali dia, mau hasil kebunnya panennya bagus. Lalu Allah perlihatkan kepada dia bagaimana Allah memberikan rezeki, dan tidak usah khawatir dengan itu. Tugas kita cuman milih ikhtiar, milih makanan, ngunyah, titik, nggak lebih daripada itu. Milih kerjaan, bekerja, selebihnya sudah haknya Allah sudah, gitu kan. Tinggal masalah halal haramnya saja. Lewat di depan mata dia di sungai itu ada batang pohon, di atasnya ada burung bango matanya buta, kakinya patah. Di atas batang pohon yang sedang di atas air. Dia bilang, "Saya mau lihat bagaimana Allah berikan burung ini rezekinya." Dari kejauhan, tak lama kemudian teman-teman sambil dia lihat burung bango itu di atas batang pohon yang lagi berjalan, kakinya patah, matanya buta. Burung bango ini nggak tahu mau kemana nih. Jatuh cemplung ke dalam air, bisa dimakan oleh buaya dia. Tiba-tiba ada dari kejauhan burung elang mengambil ikan, mencengkeram ikan. Begitu mau terbang, dengan hikmah ilahi lepas ikan itu pas di depannya burung bango di atas batang pohon itu, dan burung elang tidak ambil lagi kembali. Burung bango tinggal cium bau ikan, turunin kepalanya, makan, selesai. Nah, ini asas keyakinan Bapak Ibu sekalian. Semua apapun yang kita lihat tidak lihat itu diciptakan oleh Allah Sang Pencipta. Kekuatan kita di situ.
Akidahnya di situ. Tidak usah bergantung, tidak usah takut, tidak usah apa-apa kecuali kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini maknanya lillahi rabbil alamin. Nanti terakhirnya hidupku, matiku, semua ini punyanya Allah. Ruh kita punya Allah, jasad kita punya Allah, semua punya Allah nih. Gak ada punya kita di sini. Gak ada andil kita. Anak kita lahir, keluar, kita nggak bisa milih laki-laki atau perempuan. Keluar ya sudah begitu. Ini anakmu ya. Kita lahir sebagai anak, luar. Ini ibumu, ini ayahmu ya. Nggak bisa milih. Bisa milih? Saya nggak mau ibu ini. Nggak bisa. Pasti sudah keluar ya ini semua. Kita nggak mau ikutin sistem, nggak bisa. Nggak mau bernafas, mati. Harus ikut sistem yang sudah ada. Dari mana semua ini gitu? Saya kalau lapar, yang ciptain saya siapa? Ciptain lapar siapa? Yang pandu saya untuk hilangkan lapar dengan makan itu siapa? Gitu. Terus yang siapin semua ini siapa?